Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengkritik balik kepada Gus Zaini yang memberikan catatan kepada konten saya kemarin mengenai butuhnya kitab sezaman. Kenapa? Lantaran keterangan yang saya kutip dari kitab Al-Kafil Muntakhab fi Ilmin Nasab karya dari Abdurrahman bin Majid Al-Gharaji itu seolah-olah tidak mensyaratkannya. Ini sebagaimana yang dipahami oleh Gus Zaini ya. Atau dengan kata lain, teks ini justru menjadi bumerang untuk Kiai Imad yang mensyaratkan kitab sezaman. Jadi beginilah bro. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah mengomentari itu ya. Dan barangkali ada sedikit catatan dari saya bahwa apa? Bahwa ketika Abdullah ini diperselisihkan nasabnya, dan Abdullah ini adalah seorang yang muhajir, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, maka bagaimana cara mengisbatkannya? Itu kan? Oke. Kalau memang dia itu berhijrah dari satu tempat dan tempat lain, dan posisinya atau statusnya belum diketahui apakah Abdullah bin Isa ini adalah adalah putra dari Ahmad bin Isa atau bukan, maka jawabannya kan disebutkan tuh dalam teksnya yuqaddamu al-aqdamu. Tetap yang didahulukan itu data yang paling tua. Sampai kapan? Ilal haddi al-muhdi lil ilmi ba'da husulil hiyazati wal istifadah, dan itu juga sudah dijelaskan oleh Gus Zaini dan tidak perlu diulang supaya ringkas. Lalu mengenai teks yang berikutnya, artinya kalau kana syakhsun hajara min baladin ila baladin wa aqama biha, ketika ada seseorang yang berhijrah dari satu tempat ke tempat lain dan dia bertempat tinggal di sana, berdiam diri untuk tinggal di sana, maka di sini ya hukumnya adalah la yuqaddamu ra'yu mu'asirihi ala man adraka abna'ahu, maka tidak bisa didahulukan pandangan dari ulama sezaman, ulama nasab sezaman ya, daripada atau atas orang-orang yang bertemu dengan anak-anaknya ya. Artinya apa? Abdullah sebagai sebuah contoh itu kan orang Irak, kemudian dia pindah dari Irak ke Yaman, ke Hadramut. Lalu bagaimana kita itu bisa mengisbat nasab Abdullah ya, bahwa Abdullah ini adalah benar-benar putra dari Ahmad bin Isa? Maka dalam hal ini pandangan dari seorang ulama ulama nasab sezaman itu tidak didahulukan daripada informasi yang ada di tempat hijrahnya Abdullah, artinya Yaman ya. Khususnya orang yang ada di daerah Yaman itu pernah bertemu dengan anak-anak dari Abdullah. Artinya yang memberikan keterangan itu adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan anak-anaknya Abdullah, yaitu siapa? Ada Alwi, ada Jadid, ada Basri ya. Kenapa seperti itu ya? Karena ketika ulama nasab yang hanya sezaman dengan Abdullah itu tidak tahu mengenai informasinya Abdullah, anaknya siapa, kemudian anak-anaknya Abdullah itu siapa ya. Sementara untuk penduduk Yaman itu sendiri itu jelas mengenal dan mengetahui siapa Abdullah itu bin siapa ya, kemudian anak-anaknya itu siapa dan anak-anaknya jumlahnya berapa. Oke, sampai di sini jelas. Nah, selanjutnya, lalu ketika di sini disebutkan keterangan man adraka abna'ahu, ya, yaitu seseorang yang kenal dengan anak-anaknya Abdullah. Jadi makna adraka itu kan banyak. Ada al-ilmu, mengetahui atau mengenal. Ada absara, berarti melihat. Bisa berarti lahiqa waqtuhu biwaqti, satu zaman, satu masa. Kemudian ada lagi al-ihatatu bil ilm, yaitu mengetahuinya secara detail. Nah, ini mana adroka. Sehingga keterangan dari man adroka itu pun itu menunjukkan data si zaman juga, bos. Itu
Karena apa? Karena untuk pengisbatan nasab itu harus ada afdhaliyatul ilmi bin nasab. Prioritas pengetahuan tentang nasab. Karena orang yang sezaman tidak tahu, tidak mengenal, atau tidak mengenal secara detail, hanya mendengar saja, sehingga dia tidak tahu asal-usul dari ini, ya otomatis kalah. Dibandingkan dengan seseorang yang bertemu, yang melihat, yang kenal, yang akrab, yang mengenal secara mendalam kepada anak-anak dari Abdullah. Jelas ya, hanya saja begini, kalau memang Abdullah itu adalah tokoh historis dan hijrah ke Yaman ya, dan dia itu memiliki 3 anak yang namanya Alwi, yang namanya Jadid, yang namanya Basri. Kemudian pertanyaannya, orang-orang yang pernah bertemu dengan anak-anaknya Abdullah siapa? Ya, ulama-ulama yang pernah bertemu dengan anak-anaknya Abdullah siapa, sehingga mereka mengetahui nasabnya? Atau masyarakat sekitar yang mengetahui nasab dari anak-anaknya Abdullah atau nasabnya Abdullah yang diklaim sebagai anaknya Ahmad bin Isa itu siapa? Kan ujung-ujungnya keterangan ini pun menunjukkan bahwa itu adalah membutuhkan data zaman juga kan? Ya kan Gus? Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu kan kaidahnya kembali ke awal tadi. Karena untuk pengisbatan nasab itu disandarkan kepada prioritas pengetahuan mengenai nasab. Kalau yang ini, dalam kasus ini yang sedang kita bicarakan, orang yang sezaman belum tentu tahu. Nah, sementara orang-orang yang pernah bertemu dengan anak-anaknya Abdullah itu jelas lebih tahu. Pertanyaannya, siapa saja yang pernah bertemu dengan Abdullah dan pernah bertemu dengan anak-anaknya Abdullah, Gus? Ini bertemu langsung loh, adroka ini. Ya kan? Bukan generasi-generasi setelahnya, apalagi 550 tahun. Apalagi diklaim bahwasanya Abdullah itu nasabnya syuhroh dan istifadoh. Istifadoh dan syuhrohnya itu mulai kapan? Itu Gus. Istifadoh dan syuhrohnya itu mulai kapan? Istifadoh itu kan, syuhroh itu kan terkenal. Kemudian istifadoh itu tersebar menyeluruh, ya secara merata gitulah. Simpelnya gitu ya. Padahal, ya makam dari Ahmad bin Isa sendiri nggak dikenal di mana. Dari tahun 345 sampai tahun 945 itu nggak diketahui di mana makamnya. Kemudian nisannya itu di mana nggak tahu, ya kan? Itu pun setelah abad ke-9 itu pun diketahuinya lewat ronsen. Gitu. Terus 550 tahun itu kemana? Di mana? Kalau memang itu syuhra dan istifadoh. Kemudian juga makamnya Abdullah itu juga, atau Ubaidillah itu, ya itu di mananya secara pastinya pun sama. Ada yang mengatakan di Sumal, ada yang mengatakan di tempat lain gitu kan. Ada yang mengatakan yang satunya itu cuman petilasan, ada yang mengatakan itu kuburan, itu juga sama, nggak jelas. Itu Gus. Kenapa? Ya karena memang tidak ada kesaksian dari orang yang satu masa dengan Abdullah atau anak-anaknya Abdullah yang mengetahui secara jelas siapa mereka. Kalau misalnya ya siapa Fahru Razi itu kan ada di abad atau menulis kitab Asy-Syajaratul Mubarakah itu kan di akhir-akhir abad ke-6 Hijriah. Itu udah sekian ratus tahun loh. Ya kan? Sementara di abad segitu itu pun juga belum dikenal. Bahkan Abdullah itu siapa? Ahmad bin Isa itu di mana makamnya? Abdullah itu apakah benar Ahmad bin Isa atau bukan? Itu kan. Kemudian ulama-ulama semasa itu yang misalnya seperti Imam Muhammad Shahih Mirbat itu siapa juga nggak dikenal. Justru Shahih Mirbat itu bukannya Muhammad bin Ali, ya bin Alwi Khalil Qasam, bukan itu, tetapi Shahih Mirbat itu adalah raja dari Mirbat, yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Adhal Al-Manjawi. Gitu. Katanya kan imam, yang namanya imam kan harus terkenal. Itu udah berapa generasi tuh? Udah 200 tahun setelahnya itu. Apalagi Ubaidillah kan imam. Lalu siapa yang mengenal Ubaidillah? Ya kan? Ulama siapa yang mengakui nasabnya? Ya kan? Sehingga diklaim bahwa itu adalah syuhra dan istifadoh. Padahal syuhra dan istifadohnya itu di abad 10, Bos. Di abad 10. Nih, saya kasih contoh ya. Misalnya seperti Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i. Coba Anda buka di dalam kitab Mir'atul Jinannya itu, yang membicarakan tentang sejarah ya dari tahun ke tahun, dan juga menyebutkan tokoh-tokoh yang ada menceritakan sejarah dan sekaligus tokoh-tokoh tahun per tahun itu, mulai dari abad 1 Hijriah sampai di zaman beliau tahun 750-an itu ya. Nah, beliau itu ya mendeteksi beberapa tokoh-tokoh ulama
Ini tahun 750-an loh, 740 sekian lah, 748 itu kalau tidak salah. Penyelesaian dari kitab Mir'atul Jinan itu. Di tahun 748 ya, beliau dari ulama-ulama Hadramut yang beliau deteksi itu ada 63. Maaf, ulama Yaman secara umum. Kemudian di Hadramut itu tidak satupun beliau menyebutkan tokoh dari Ba'alawi, tidak satupun. Padahal kalau misalkan yang diangkat adalah syuhra dan istifadah, ya. Mana syuhranya Muhammad Shahih Mirbats yang diklaim sebagai imam? Mana syuhrah dan istifadahnya Ubaidillah yang diklaim sebagai imam? Nah, belum lagi tokoh-tokoh yang lain seperti Ali bin Alwi Khalil Qasam yang diklaim sebagai imam. Nah, belum lagi ini setelah masanya siapa Muhammad bin Ali, siapa itu Al-Faqihul Muqaddam kan? Itu sangat luar biasa terkenal kan saat itu. Kok tidak didata sama sekali oleh Abdullah bin Asad Al-Yafi di dalam Mir'atul Jinan? Ini tahun 748 loh. Kita menguji syuhra dan istifadahnya itu ini emang benar-benar atau hanya sekedar klaim? Ya, padahal dari tahun berapa 345 sampai ke 748 itu 300 tahun udah itu Gus. Tapi syuhrahnya mana? Istifadahnya mana? Bahkan tokoh-tokoh yang disebut sama sekali nggak dikenal Gus. Gimana ini? Waduh, ini nggak cocok ini. Waduh. Bahkan diklaim bahwasanya siapa Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i itu adalah salah satu ulama yang mengisbat nasab Ba'alawi, ya, meskipun saya belum menemukannya di kitab mana gitu kan. Ya, yang jelas ketika beliau menuliskan kitab Mir'atul Jinan dan saya telaah ya dari tahun berapa itu 500-an sampai akhir kitab ya. Kurang lebih di juz 3 dan juz 4 itu saya tidak menemukan satu tokoh Ba'alawi pun yang disebutkan oleh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, padahal beliau ini asli orang Adan. Ya, masuk Hadramut, kemudian beliau pindah ke Mekah, balik ke Aden lagi, terus balik ke Mekah lagi itu. Dan ulama-ulama yang ditemui dari ulama-ulama Yaman dan khususnya Hadramut itu pun banyak yang dipuji, dan beberapa marga itu pun disebut di dalam kitabnya ini seperti Al-Khatib, kemudian Ba'isa, kemudian Ba'abad, kemudian apalagi itu Ba'ma'bad ya, itu bisa ditelaah di sana. Dan Ba'alawi tidak ada sedikit pun ya. Ini kalau Mir'atul Jinan yang versi manuskrip ya. Makanya ini menggugurkan keterangan ya dari ulama di abad ke-8 Hijriah tahun 700, wafatnya tahun 770-an itu tidak menyebutkan satu tokoh pun dari Ba'alawi di dalam kitabnya. Terus jangan beralasan lagi, oh kitab itu kan gak menyeluruh. Tunggu dulu, tokoh Abdullah bin As'ad Al-Yafi adalah seorang sufi ya, dan beliau itu sangat sangat fokus di dalam menyebutkan tokoh-tokoh sufi, ya kan? Ya, kalau ulama Yaman misalkan seperti Syekh Mas'ud Al-Jawi disebutkan, kemudian Syekh Mudafi disebutkan, ini dari Aden ya. Kemudian Syekh Ismail Al-Hadrami disebutkan, Syekh Muhammad bin Ismail Al-Hadrami disebutkan, Syekh Muhammad bin Ujal disebutkan dari Zabid. Nah, dan tokoh-tokoh dari Yaman itu yang terkenal kewaliannya itu pun didata oleh beliau. Tapi kenapa ini yang Ba'alawi itu terkenal dengan kesufiannya, ketasawufannya, bahkan oleh Abdullah bin As'ad Al-Yafi itu tidak terdata sama sekali. Jadi syuhra dan istifadah setelah 300 tahun, yaitu di masanya Abdullah bin As'ad Al-Yafi itu mana Gus? Sementara kalau kita kembali kepada redaksi dari kitab ini, itu man adroka abna'ahu, seseorang yang bertemu, yang melihat, yang kenal, yang akrab dengan anak-anaknya. Ya, ini pun nggak ada. Justru ini membuktikan bahwa kitab sezaman pun dibutuhkan ini Gus, atau keterangan atau kesaksian sezaman itu dibutuhkan. Sementara mana? Nggak ada. Kan misalnya ketika kita itu ke kitab Tasbitul Fuad, di situ ada 2 kali isbat itu. Katanya yang pertama itu di masa Abdullah, ya, di masa Abdullah yang pergi ke haji, kemudian di sana mengisbatkan nasab, kemudian di masanya Ali bin Muhammad bin Jadid, ya. Tapi siapa ulama-ulama yang disebutkan oleh atau ulama-ulama di masa itu yang menyaksikan akan pengisbatan nasab tersebut? Nggak ada Gus. Jadi dari sini udahlah sudah gugur itu syuhra dan istifadahnya itu udah gugur Gus. Kemudian orang-orang yang man adroka abna'ahu itu pun juga nggak ada. Nah, maka tetap sampai sekarang itu dibutuhkan kitab sezaman. Udahlah. Nah, barangkali itu saja yang saya sampaikan pada konten ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.